Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengenal program visual. Yang kedua, menjelaskan program visual, HTML, dan PHP. Kita akan fokus pada bahasa pemrograman HTML dan PHP pada bab algoritma dan pemrograman ini. Mengenal program visual. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah pengertian program komputer, dan yang kedua tentang pemrograman visual. Pengertian program komputer. Program komputer itu adalah serangkaian instruksi yang didesain secara berurutan sehingga sebuah komputer bisa melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penggunanya. Jadi, program komputer itu adalah sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer agar komputer bisa melakukan perintah sesuai apa yang diperintah oleh penggunanya. Misalkan di sini ada hardware komputer dan ada kalian. Jika tidak ada program komputer, maka komputer dan kalian itu tidak akan bisa berinteraksi. Makanya, dibuat sebuah program komputer agar kalian dengan komputer itu bisa saling berinteraksi dan komputer bisa memudahkan pekerjaan kalian. Program komputer itu akan dapat bekerja jika tertulis atau tersusun dalam satu berkas utuh yang kemudian akan dijalankan oleh komputer dalam central processor atau di CPU-nya. Program komputer itu dirancang oleh seorang programmer dengan menggunakan algoritma tertentu dan kemudian dituangkan dalam sebuah bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman yang ada sekarang. Nanti akan kita bahas. Setelah itu, program komputer akan dieksekusi menggunakan utility dari bahasa pemrograman yang selanjutnya akan dikenali dan dijalankan oleh hardware atau perangkat kerasnya. Fungsi program komputer. Komputer itu tanpa program hanya akan menjadi sebuah mesin yang tidak berguna karena nggak bisa melakukan tugas yang diperintahkan oleh penggunanya. Jadi, fungsi dari program komputer itu adalah yang pertama, penghubung antar hardware. Hardware di dalam komputer itu ada banyak, dan program komputer itu akan menghubungkan semua hardware yang ada di dalam komputer. Yang kedua, alat identifikasi program. Yang ketiga, penghubung program dengan hardware. Yang keempat, penerjemah instruksi ke dalam bahasa mesin. Komputer itu mempunyai bahasa untuk menjalankannya, berbeda dengan manusia. Kalau komputer perlu sebuah instruksi khusus dengan bahasa komputer sendiri agar komputer itu bisa mengerti apa yang kita perintahkan. Contoh program komputer. Jika dilihat dari jenisnya, maka secara umum program komputer itu terbagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, sistem operasi, yang kedua, aplikasi, yang ketiga, utility, dan yang keempat, bahasa pemrograman. Kali ini kita akan fokus pada program bahasa pemrograman. Pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara membuat gambar, menunjuk, klik pada diagram, dan ikon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Contoh bahasa pemrograman visual diantaranya ada Java, ada Visual Basic, ada Delphi, ada PHP dan HTML yang akan kita bahas kali ini, dan lain-lainnya. Kali ini kita fokus untuk membahas pemrograman visual PHP dan HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman client-side scripting standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau di browsernya. Kemudian, PHP, singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source.
Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. Mari kita bahas, apa itu client-side scripting? Client-side scripting itu untuk di sisi klien atau di sisi penggunanya. Kemudian ada server-side scripting. Server-side scripting ini adalah pada sisi servernya. Coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah kalian sebagai klien, dan ini adalah server untuk menampung semua data-data yang kalian butuhkan. Dan server ini bisa diakses oleh banyak klien. Client-side scripting itu ada di sini, dan kemudian server-side scripting itu ada di server ini. Jadi, klien bisa request data atau meminta data kepada server, kemudian server akan mengolah dan kemudian merespon kepada klien dengan memberikan data yang dia butuhkan. Ini adalah prinsip dari koneksi antara klien dengan server. Kita bahas perbedaan apa itu HTML dan PHP. HTML dan PHP itu adalah dua bahasa pemrograman yang berbeda, tetapi sangat berhubungan. Perbedaan yang pertama adalah pada tipe bahasanya. HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat kerangka website. Ingat ya, HTML itu untuk membuat kerangka websitenya. Sementara itu, PHP merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat alur pada website dan berbagai aplikasi. HTML itu nanti akan bersifat statis atau tidak bisa dirubah. Kenapa ditambahkan dengan PHP? Karena PHP membuat HTML nanti akan menjadi lebih dinamis dan bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan kita. Oke, coba sekarang carilah perbedaan yang lainnya dan silahkan komen di bawah ya. Ini adalah contoh bahasa HTML yang pernah saya buat. Ini adalah contoh program aplikasi untuk voting. Coba kalian lihat kode bahasa pemrograman di sini. Kemudian, ini adalah contoh bahasa pemrograman PHP. Kode ini akan saya hubungkan dengan HTML yang tadi. Gimana hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh halaman sederhana untuk aplikasi e-voting yang pernah saya buat. Nanti kita bisa berinteraksi dengan sebuah tombol di sini dan kita bisa menampilkan informasi tentang apa website yang kita buat. Gimana? Tertarik nggak kalian membuat sebuah website? Oke, itu saja materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.